Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di saat yang mulia ini, bersama-sama kita berkumpul di tempat mulia, di Majlis Ta'lim Al-Imam Al-Allamah Al-Qutb Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu maulid yang menjadi asas daripada maulid yang ada di bumi Indonesia ini, yang mana kita doakan guru kita Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, insyaallah diberikan kesehatan dan segenap keluarga besar beliau dan putra beliau Habib Ali dan para habaib kita, para ulama kita, para pemimpin kita diberikan afiat dan keberkahan, diberikan taufik dan bimbingan dari Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan maulidnya pada sore hari ini, disebutkan tentang beliau bahwasanya laqad atana khatimur risalah bi kulli ma ja'u bihi min halah fa'amma kullal khalqi bid-dalalah wa ashraqat manahijul kamali fakulluhu fadlan ata wa rahmah wa kulluhu hukmu huda wa hikmah wa huwa imamun kulli dhi muhimmah wa qudwatun fi sa'iril ahwali وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ولمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terwujud dan terlahirkan di alam dunia ini, maka segala sesuatu di alam semesta menjadi terang benderang dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi terang dengan adab beliau, dengan sunnah beliau, dengan syariat beliau, dengan akhlak beliau, dengan keluhuran budi pekerti beliau yang diagungkan, yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, nabiyyun 'azimun khuluquhu khuluqul ladzi lahu 'azama rahman fi sayyidil khulqi. Beliau adalah Nabi Muhammad, manusia yang teragung di muka bumi ini, manusia yang paling luhur budi pekertinya di alam semesta ini, yang mana Allah Ta'ala mengagungkan akhlak dan budi pekerti beliau di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya ada 2 hari yang tidak dapat aku lupakan di dalam hidupku ini, dan tidak ada hari yang lebih luar biasa daripada kedua hari tersebut. Hari yang pertama adalah hari masuknya Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengatakan, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah istanara minha kullu syai'. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, segala sesuatu yang ada di kota Madinah menjadi bersahaja, terang benderang, menjadi menyenangkan, menjadi indah karena didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari yang paling berbahagia bagiku, kata Sayyidina Anas. Dan hari yang kedua yang tidak ada duanya adalah hari yang paling menyedihkan. Apa? Hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lahir dan wafatnya beliau pada hari Senin 12 Rabiul Awal sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas mengatakan, ketika Rasulullah wafat, adzlama minha kullu syai'. Ketika Rasulullah wafat dan meninggal dunia, segala sesuatu yang ada di kota Madinah rasanya menjadi gelap gulita. Sehingga banyak di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka lebih dari 100.000 orang. Akan tetapi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di pemakaman Baqi', itu lebih kurang hanya 10.000 orang. Yang lain semuanya menyebar mengemban dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka
banyak di antara para sahabat yang tidak kuasa untuk tinggal di kota Madinah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Bilal, dia bilang saya tidak kuasa lagi tinggal di Madinah. Setahun setelah wafatnya Rasulullah dia hijrah, dia pergi jalan. Sehingga dikatakan kenapa engkau keluar dari kota Madinah? Dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di kota Madinah semuanya mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad. Hingga membuat saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa jalan, tidak bisa tidur. Ketika teringat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya jalan di suatu jalanan, saya ingat dulu saya pernah jalan bersama Rasulullah di jalan ini dan menangis di Bilal di jalanan itu. Saya duduk di satu tempat, dulu saya pernah duduk bersama Rasulullah di tempat ini, dia nangis. Saya pernah bernaung di bawah sebuah pohon bersama Nabi Muhammad, dia menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa di antara kecintaannya kepada Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, beliau di atas mimbar setiap kali beliau menyebut di hadapan para sahabat tatkala beliau berkhutbah, aku pada suatu hari di jam tertentu berjalan bersama Rasulullah, maka beliau langsung menangis terseduh-seduh, terhenti khutbah beliau ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang ada di masjid ikut menangis dengan tangisannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Terkadang istri beliau di malam hari kehilangan beliau, tidak ada di ranjang. Di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia duduk di lantai di pojokan rumah, dia menangis. Maka ditanya, engkau pernah malam begini apa yang kau lakukan? Menangis di lantai di pojokan rumah. Dijawab oleh beliau, aku menangis karena tak kuasa menahan rinduku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah, kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah segala kehidupan mereka, mengubah segala pola pikir mereka, mengubah segala tingkah laku mereka. Perubahan tersebut disebabkan cinta dan rindu mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengirim pasukan yang memerangi mani'iz zakat, orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, memerangi orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi gempuran daripada orang-orang Romawi. Maka di situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikatakan bahwasanya sudah tunda dulu penyerangan terhadap mereka orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan penuh keyakinan bahwasanya seandainya saya tidak memiliki kecuali batu dan tongkat untuk memerangi mereka, saya bakal keluar sendirian bawa batu dan tongkat. Apa motivasinya? Amma ayyan gusaddin wa ana hayy fala. Adapun aku membiarkan agama turun, agama terlalaikan, sedangkan aku masih hidup, aku tidak rela. Dengan wajah apa besok aku menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai yang hadir di tempat ini, kita hadir di sini karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Islam kurang di dalam rumah kita? Peneladanannya, menjalankannya, penghayatannya. Bagaimana nasib sholat 5 waktu di dalam rumah kita? Bagaimana nasib sholat subuhnya anak-anak kita? Bagaimana keluarga kita, kaum wanita kita di dalam ketemuan mereka dalam menutup aurat? Bagaimana keadaan anak-anak kita dalam pergaulannya, dalam berkawannya dengan siapa? Bagaimana ilmunya Nabi Muhammad, nasibnya di dalam rumah kita? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah kita sekalian? Tanya kepada diri kita, keluarga kita, handai kaulan kita, anak-anak kita, kaum wanita kita, siapa yang mereka kagumi? Siapa yang mereka idolakan? Siapa yang mereka cintai? Siapa yang mereka banggakan? Yang membanggakan dengan orang yang di luar Islam, baik itu penyanyi, baik itu artis, baik itu orang-orang yang jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya para auliya wassalihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kecintaan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya mengemban dakwah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dari mereka tentang para sahabat, keluarga dan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam
minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Di antara kaum mukminin orang-orang yang mempunyai kesungguhan di dalam menunaikan janji setia dia kepada Allah, di dalam menjalankan ajaran Rasulullah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari sahabat, baik dari keluarga, baik dari pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, salah seorang keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila sudah menyebutkan tentang Nabi Muhammad, beliau menangis keluar air mata beliau ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau, kekasih beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka para keluarganya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan mereka dari hal-hal yang tercela. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah menginginkan untuk menghilangkan noda, kotoran, hal-hal yang tercela dari kalian, dan Allah Ta'ala ingin mensucikan kalian. Maka sungguh orang yang mencintai mereka dan orang yang mengikuti jalan mereka mensucikan dirinya dari sifat yang tercela, dari akhlak yang tercela, dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesucian yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam batinnya, dalam menjaga tubuh dari kemaksiatan sekecil apapun, sehingga di antara para ahli bait keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan lagi yang haram, yang makruh pun mereka tidak lakukan. Sehingga di antara mereka banyak yang mengatakan, sejak umurku sekian belas tahun ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Sejak aku berusia belasan tahun, aku tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh, apalagi dan juga bahkan tidak pernah kepikiran untuk niat ngerjain perbuatan yang makruh. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Rasulullah, teladan yang mulia, teladan yang agung sallallahu alaihi wasallam, diceritakan tentang sifat dan perangai beliau, bahwasanya lam tamasyihu yadam ma'atil ajnabiyah. Tangan beliau tidak pernah bersentuhan dengan tangan wanita yang bukan muhrimnya. Sampai di sini kesucian Nabi Muhammad. Bahkan ketika ada seorang wanita yang masuk ke dalam agama Islam, mau mengucap 2 kalimat syahadat, kalau ada seorang wanita karena yubayyihunna kalaman, Rasulullah ketika membaiat mereka untuk masuk Islam, baiatnya itu dengan ucapan, bukan dengan bersalaman sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau manusia yang paling suci, manusia yang paling luhur, manusia yang paling mulia, dan beliau mendidik para sahabat, keluarga dan pengikut beliau untuk menjalankan daripada kemuliaan tersebut. Sehingga disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang mereka para aulia, para salihin yang betul-betul, yang sungguh ikut di jalannya Nabi Muhammad, bukan yang gadungan, yang sungguh-sungguh ikut di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disifatkan tentang mereka, laqad rafa'u dunyal gharur wa ma sa'u laha walladhi yati yubadiru bil badri. Mereka, semangat mereka bukan untuk mencari dunia. Ada dunia yang mereka miliki, mereka segera berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maqaluhum sidqun wa af'aluhum huda wa asraruhum manzu'atul ghishyi wal ghilli. Ucapan mereka semuanya kebenaran, ucapan mereka semuanya kebaikan, ucapan mereka semuanya mempersatukan dan membawa rahmat dan kasih sayang. Semua yang mereka bawa semuanya hak, semuanya benar. Hati mereka suci daripada noda, daripada celah, dan perbuatan mereka sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Libasuhum taqwa wa simahumul haya wa qasduhum rahman fil qawli wal fi'li. Pakaian mereka, syiar mereka, aksesoris yang mereka gunakan, tahu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan baju yang indah, bukan kendaraan yang mewah, bukan rumah yang megah, akan tetapi pakaian mereka, tampak luar mereka adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan asrar mereka sunyi. Enggak ada sifat dengki, enggak ada sifat benci, enggak ada sifat-sifat noda dan celak. Waliyadzubillahi min dzalik. Inilah mereka orang-orang yang mulia. Sehingga disebutkan tentang mereka orang-orang mulia tersebut, mereka mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simahumul haya.
ciri mereka menunjukkan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Tahu malunya Nabi Muhammad seperti apa? Rasulullah adalah manusia yang paling pemalu, sangat pemalu, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disifatkan oleh sahabat kan asyaddu hayaan minal adra fi khidriha. Rasulullah sifat malu beliau lebih pemalu daripada seorang anak gadis di dalam rumahnya sendiri, di dalam kamarnya. Dulu di masyarakat mereka yang disebut masyarakat jahiliyah, akan tetapi tetap masih ada norma, masih ada etika. Kaum wanita pun mereka itu sangat pemalu di dalam rumahnya, beda dengan zaman kita sekarang ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, ambil dan tiru teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkumpulan yang semacam ini menyambung dengan perkumpulan yang dahulu diadakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Sayyidul Barak, dan menyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada disebutkan bahwasanya salah seorang minal auliya wassalihin bermimpi melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di kota Seoul. Ditanya, ya Rasulullah, engkau jalan mau kemana? Dijawab oleh Nabi Muhammad, aku jalan mau hadirnya majelis daripada anakku Ali Al-Habsyi. Aku mau hadir majelis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan ini majelis adalah majelis yang mendapat izin langsung, bersambung langsung resmi dengan pada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, menyambung terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang hadir di sini dan tidak diragukan, para aulia wassalihin yang sejak 100 tahun lalu, sejak diadakan majelis ini, mereka dulu hadir, hari ini pun mereka hadir bersama kita. Dan Nabi Muhammad yang merupakan kepala tasbih daripada semuanya, mereka tidak diragukan hadir di tengah-tengah kita sekalian. Insyaallah Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Tidak kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada kita sekalian, khusus kepada Habib Abdurrahman. Semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan taufik, Allah Ta'ala memberikan hidayah, Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan menjaga mereka dari kejahatan dan keburukan, dijauhkan dari bala dan musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzu billahi min syarri ma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.